3 bangunan gudang yang berisi peralatan dekorasi serta 1 unit sepeda motor yang terletak di Jalan KH Dewantara Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, ludes terbakar. Banyaknya material yang sudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Tak hanya itu, sebuah sepeda motor yang berada di dalam gudang juga hangus terbakar dan juga sempat melalap minibus yang terparkir di area gudang. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang terletak di belakang gudang dan menyambar gudang yang berisi penuh oleh kayu dan triplek. Ini yang terbakar itu ada 3 gudang dekor. Jadi peralatan dekor ada di sini semua. Jadi dari sini langsung kita meluncur untuk dari Tangsel ada 8 unit. Ya, Bang, bicara dugaan sementara, Bang. Dugaan sementara, informasi yang saya terima terakhir itu, di sini kan ada sampah nih di belakang bangunan ini. Informasi terakhirnya itu nyala dari situ, dari sampah-sampah itu. Sementara itu, meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian pemilik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api pun baru dapat dijinakkan 3 jam kemudian setelah 8 unit armada dikerahkan ke lokasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah truk ekspedisi terbakar di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Kobaran api menghanguskan sebuah truk ekspedisi yang berada di kawasan pergudangan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan badan truk. Api juga melahap seluruh muatan truk yang siap dikirim ke berbagai daerah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah warga di permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun 3 rumah terbakar. Kebakaran terjadi di tengah permukiman padat penduduk di Desa Bonde, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa siang. Lokasi kebakaran yang berada di tengah padat penduduk membuat warga panik. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api dengan cepat merambat ke rumah lain. 4 unit mobil damkar dengan cepat tiba di lokasi untuk memadamkan api. Waktu tadi pertama kan ada orang langgar, langsung berteriak api. Terus itu di depan kita ke depan, langsung apinya di tengah. Pemilik rumahnya di mana, Bu? Ya? Pemilik rumahnya di mana, Bu? Saya kurang tahu, mungkin yang di pasar, kan suaminya buka di pasar. Ya itu orang kerja di dalam, entah mungkin anak-anak itu, mungkin anak-anak. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak. Akibat kejadian ini, 1 rumah hangus terbakar dan merusak 3 lainnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kebakaran hutan lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur memasuki hari kelima. Api yang melalap sisi utara gunung belum juga padam. Sementara itu pemirsa, di Denpasar, Bali, BPBD Provinsi Bali mencatat kebakaran lereng Gunung Agung mencapai 1.000 hektar. Pintu masuk pendakian Gunung Lawu Cemoro Sewu di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur, dalam 2 hari terakhir dipenuhi ratusan pendaki yang turun meninggalkan puncak gunung. Upaya membuat ilaran terus dikebut oleh tim gabungan demi mencegah pembesaran kobaran api, menghindari kemungkinan adanya korban jiwa serta memudahkan petugas menanggulangi kebakaran. Sementara itu di Denpasar, Bali, tim gabungan masih berupaya memadamkan kebakaran api di lereng Gunung Agung, Karangasem yang terjadi sejak 27 September 2023. Tercatat 1.000 hektar lebih lahan dari 4 dusun di Kecamatan Kubu telah terbakar. Penanganan pemadaman pada titik api dilakukan secara manual dengan alat seadanya, yakni menggunakan ranting pohon serta menyebarkan tanah gembur.
Hal itu dikarenakan akses menuju ke titik api tidak memadai meski memiliki armada pemadam kebakaran. Ada di lapangan Astungkaro secara bertahap, tim gabungan bersama kelompok masyarakat dan para tokoh masyarakat yang ada di sana, kelompok tani hutan, secara intens berkoordinasi dengan kami bersama-sama melakukan upaya pemadaman. Satu titik padam, antisipasi penyebaran ke tempat lain, dan antisipasi juga munculnya titik-titik api lainnya di lokasi yang hampir berdekatan. Terbakarnya lereng Agung dipastikan bukan karena oknum warga yang membakar sampah, namun murni faktor alam, yaitu terjadinya gesekan antara ranting-ranting dengan dedaunan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kakek di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendadak pingsan saat berada di atas pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga menggunakan kren. Warga di area Terminal Lama Kota Nganjuk mendadak gempar dengan adanya seorang kakek yang pingsan di atas pohon Selasa siang. Kakek tersebut bernama Suwito, warga desa Kuagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Warga sempat berusaha mengevakuasi kakek Suwito yang posisinya nyangkut di atas pohon setinggi 7 meter dan terkulai lemas. Namun karena tak berhasil, warga kemudian mendatangkan tim dari BPBD Kabupaten Nganjuk untuk mengevakuasi kakek tersebut. Menurut petugas, awalnya korban naik ke atas pohon di area Terminal Lama Kota Nganjuk dengan maksud untuk mengambil dedaunan untuk dijadikan pakan hewan ternaknya di rumah. Namun saat posisinya masih berada di atas pohon, kakek Suwito tiba-tiba terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Dari BPBD itu melaksanakan koordinasi. Tadi pertama koordinasi dengan Damkar. Damkar kebetulan kendaraannya trenknya yang bisa ke atas itu posisinya ada di Jatikalen. Jadi terus kami berkoordinasi lagi dengan yang ada yang standby kendaraannya itu ternyata dari Zug itu supaya segera merapat ke TKP. Karena apa? Karena orangnya sedang melapor di atas. Belum diketahui pasti apa penyebab kakek Suwito jatuh pingsan. Petugas hanya menduga korban kelelahan saat berada di atas pohon. Setelah berhasil diturunkan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan dari tim medis. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan menemui titik terang kronologis peristiwa jatuhnya siswi kelas 6 SD dari lantai 4 hingga meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi didapati korban sempat beradu argumen dengan teman sekelasnya dan terlibat aksi saling dorong. Polres Metro Jakarta Selatan masih terus mendalami motif penyebab jatuhnya siswi kelas 6 SDN 06 Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dari lantai 4 gedung sekolah pada Selasa pekan lalu. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan Komisaris Polisi Henrikus Yosi menjelaskan kronologis jatuhnya siswi kelas 6 tersebut berawal ketika korban dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan pembiasaan rutin sekolah sebelum masuk kelas. Saat melakukan baris berbaris, korban dan salah satu temannya terlibat perselisihan hingga terjadi dorong-mendorong antara keduanya. Peristiwa itu kemudian mendapat perhatian guru sehingga mereka berdua dinasihati untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun setelah bersalaman dengan temannya, korban kemudian menuju kamar mandi di lantai 4 dan terjatuh dari ketinggian hingga akhirnya meninggal dunia setelah setempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan kami itu terjadinya spontan saja. Itu spontan saja, tidak selalu dan tidak sering terjadi seperti itu. Masih terus mendalami apakah itu sebenarnya motifnya atau bukan. Hingga kini penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan dan telah memeriksa 12 orang saksi. Di antaranya adalah murid dan teman kelas korban, kepala sekolah dan wali kelas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, ajakan Pandawara Group untuk membersihkan sampah di pesisir pantai Cibutun, Sukabumi, Jawa Barat menuai protes dari banyak kalangan. Mereka kini terancam disomasi karena menyebut pantai sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Sepanjang pesisir pantai Cibutun yang berlokasi di Desa Sanggarawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi memang terlihat dipenuhi ribuan ton sampah seperti kayu hingga rumah tangga. Akibatnya, pantai yang termasuk ke dalam Geopark Ciletuh itu terlihat kumuh.
Melalui akun media sosialnya, Pandawara Group menuliskan bahwa Pantai Cibutun merupakan pantai terkotor keempat di Indonesia. Akibatnya, Pandawara Group terancam disomasi oleh Karang Taruna, Kecamatan Simpenan. Dan saya sudah sampaikan di berita bahwasannya kami Karang Taruna akan mensomasi terkait kata-kata ataupun tulisan yang ada di TikTok ataupun di media sosial bahwasannya Pantai Cibutun ini adalah pantai keempat terkotor di Indonesia. Artinya kami menanyakan sejauh mana hasil penelitian ataupun indikatornya seperti apa sehingga itu dikatakan pantai terkotor di Indonesia. Sebelum melayangkan somasi, pihak Karang Taruna meminta Pandawara Group untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait video tersebut. Tanpa adanya klarifikasi, maka somasi akan dilayangkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.